Dan saya tidak menafikan bahwa tanah Minang adalah tanah Islam kan, bahwa dia mayoritas atau sangat kuat tradisi Islamnya. Itu sama sekali tidak saya nafikan. Pertanyaan saya adalah, apakah benar kalau Anda itu adalah seorang Muslim yang teguh, yang committed terhadap agama Anda, kemudian Anda takut ketika datang ada Injil ke lingkungan Anda? Ya? Karena menurut saya justru kalau Anda ketakutan semacam itu, Anda adalah seorang Muslim yang tidak percaya diri, seorang Muslim yang justru sangat lemah imannya. Ya, kalau sebuah masyarakat yang percaya diri adalah justru masyarakat yang percaya pada keterbukaan, yang membuka diri terhadap masuknya hal-hal yang asing ke dalam wilayah kita kan. Sebuah masyarakat yang tidak seperti katak dalam tempurung ya, istilah yang terkenalnya. Kita mengisolasi diri, kita melindungi diri kita dari pengaruh asing, dan kita merasa bahwa kalau pengaruh asing ini masuk, misalnya Injil berbahasa Minang ini masuk, maka hancurlah kita sebagai masyarakat Minang. Itu kan mencerminkan sebuah masyarakat yang sangat lemah secara kultural, secara keagamaan. Anda bahkan tidak yakin dengan agama Anda, sehingga begitu ada agama lain hadir di hadapan Anda menganggap bahwa kita nantinya akan pelan-pelan pada pindah nih orang Islam di tanah Minang. Itu artinya betapa lemahnya kan Islam, kaum Muslim di Minangkabau itu. Kaum Muslim yang rupanya selama ini dianggap hanya percaya pada agamanya, bukan karena secara ideologi, secara pemikiran, secara ide, secara kultural, itu memang mempercayai Islam. Itu hanya karena mereka tradisinya dari tahun ke tahun, mereka orang tuanya Islam, sekarang saya juga Islam, saya sholat, saya zikir, saya puasa, saya zakat, saya naik haji. Jadi semacam tradisi yang hanya sekedar diturunkan terus-menerus, tanpa substansi keislamannya itu berurat berakar di tengah masyarakat. Karena mereka tidak percaya bahwa umat Islam di Minang itu sedemikian mendalam pemahaman dan keyakinan terhadap Islam, sehingga ada sesuatu yang berbeda darinya datang tiba-tiba gitu ya. Kali ini melalui aplikasi gitu ya. Dan Anda all of a sudden, Anda all hell break loose kata orangnya. Yang saya mau katakan, we used to be gitu loh. Kita ini pernah atau lazim dulu dikenal sebagai sebuah komunitas, sebuah suku bangsa yang dicirikan oleh komunitas intelektualnya. Cara berpikir yang terbuka, beradaptasi tinggi terhadap perubahan, sangat percaya diri terhadap perubahan, percaya diri terhadap datangnya nilai-nilai asing dan seterusnya. Dan itu ternyata berkorelasi kan. Masyarakat yang pikiran yang terbuka ternyata berkorelasi dengan achievement mereka. Orang tidak lagi melihat Aceh itu sebagai sebuah bangsa yang heroik, yang berani, yang pintar gitu ya, seperti dulu di masa lalu ya. Sekarang orang kalau ketawa, jangan kayak Aceh gitu. Istilah itu kayak jangan syariah lah itu. Ya, lo kalau mau sempit itu berpikir, lo ke Aceh aja dah ya. Itu terjadi dalam percakapan kita sehari-hari kan. Nah, ini juga bahayanya Sumatera Barat. Kalau Anda nih sebagai anak muda membiarkan Sumatera Barat bergerak ke sana dan tidak Anda mengcounternya, pemuka-pemuka inilah yang akan membawa Islam menjadi sesuatu yang terbelakang di Sumatera Barat. Nah, karena mereka punya kepercayaan semacam itu, maka mereka mengembangkan pendidikan keislaman yang menurut saya terbelakang, yang doktriner sifatnya, ya, yang tidak membuka ruang bagi percakapan, tidak membuka ruang pada perbedaan, atau tidak mendorong orang untuk mempelajari Islam secara mendalam. Karena justru perbedaan itu adalah result dari keinginan untuk mempelajari Islam secara mendalam. Jadi pelajari dulu secara mendalam, maka menurut saya tidak terhindarkan. Ya, kalau Anda mempelajari Islam secara mendalam, tidak terhindarkan bahwa Anda menjadi pluralis. Sebenarnya halayak Islam yang ada di Indonesia sekarang ini akan cenderung untuk mensupport Islam yang mana, ya. Kita gampang nanti kita bicarakan bisa lebih panjang, kan ada dari ujung ke ujung. Yang paling ujung tuh yang khilafah, HTI, ya. Yang ujung kanannya adalah Anda nih. Anda Islam kan? Iya. Islam ya. Insyaallah. Poin saya ada lagi nih, ini gampang-gampangannya. Iya. Yang paling kanan tuh adalah HTI. Okay. Itu yang betul-betul khilafah. Perjuangannya memang dia secara tegas bilang khilafah. Yang lebih agak bergerak ke tengah tuh adalah kanan tapi masih di tengah,
yang tetap percaya pada negara itu harusnya dikelola dengan hukum Allah ya, hukum Islam. Tapi saya nggak bilang bahwa harus menjadi sebuah khilafah. Tapi harusnya semua tata negara bla bla sangat diwarnai atau ditentukan oleh Islam. Nah kemudian ada yang tengah tuh yang sebetulnya ya, lebih ke identitas. Saya Islam ya, tapi saya nggak pernah memperjuangkan juga hukum Islam gitu ya. Karena saya nggak berpikir itu penting gitu ya. Tapi saya Islam. Nah nanti yang ke Anda adalah yang penting nggak sih Islam gitu loh gitu ya. Penting nggak sih Islam dalam politik gitu kan. Kelihatannya yang menarik adalah dalam paling tidak setahun 2 tahun terakhir. Ini kan memang gerakannya terutama pemerintah Pak Jokowi nih ya. Kan keras banget terhadap dibubarkannya HTI, FPI dibubarkan, Rizik ditangkap segala macam. Dan masyarakatnya memang menjadi semakin menjadi lebih loose, menjadi lebih relax dalam beragama. Ini yang dijelaskan dengan misalnya gambaran-gambaran tentang muslim-muslim yang hijrah tapi at the very same time pada saat yang sama gue muslim tapi gue juga nonton Korea gitu kan. Gue fandom sama Korea gitu kan. Jadi saya ngelihat bahwa sebetulnya PKS juga dulu di sana kan. Ini langkah yang sangat strategis yang sebetulnya di satu sisi dia menunjukkan bahwa kami masih seperti yang dulu. Tapi di sisi yang lain dia melihat bahwa memang suasana kebatinan nih orang-orang Islam di Indonesia. Ini memang kita nggak lagi bukan pecinta Rizik lagi, bukan orang yang bawaannya berantem, perang segala macam. Tapi memang yang lebih rileks, lebih menerima perbedaan dan seterusnya. Nah ideologi itu sumbernya apa? Salah satu, saya nggak bilang satu-satunya ya, salah satu adalah agama. Karena itu selalu relevan bahwa ideologi itu mengarahkan partai politik. Nah masalahnya barangkali selama ini adalah dia gagal diwujudkan dalam di level tengahnya itu. Yang tadi dikatakan oleh FIFA itu, yang di strategi itu harus diturunkan dalam, ideologi itu ada turunannya kan, untuk memperjuangkan ideologi itu harus ada strategi, ada taktik dan segala macam. Ininya gagal, objektivasinya, materialnya gagal. Jadi idenya ada, tapi ketika diterapkannya gagal. Sehingga ke depan kita bisa lihat di Mesir, ini contoh yang agak menyakitkan tapi harus kita sebutkan. Setelah sekian lama berada di bawah pemerintahan otoriter, yang kemudian menang dalam pemilu pertama sesudah Arab Spring adalah Ikhwanul Muslimin. Basisnya ide bahwa kemudian ketika dia menjadi penguasa, dia dianggap menjadi otoriter dan anti demokrasi dan seterusnya, dan dihabisi oleh militer adalah soal kedua. Tapi Anda bisa bayangkan bahwa di dunia ini selalu ada peluang bagi lahirnya partai-partai Islam. Kalau ada yang perlu dikagumi dari PKS adalah kaderisasinya benar. Kerja itunya benar tuh, kerja organisasinya. Karena dia belajar yang tadi saya katakan dari partai lain di luar sana yang udah punya sebetulnya kayak SOP-nya bikin partai yang benar. Ya, jadi ada pelatihannya, saya setuju. Kaderisasi di banyak partai lain, ya misalnya saja bahkan begini deh, ketika orang partai-partai tertentu tuh ketika mau maju ke pemilu nanti nih 2024 itu kan main bajak-bajakan kan, ya, narik si ini, ditawari ini begitu. Bayangin di mana ideologinya. Nah dalam artian itu memang benar. Jadi si partai-partai nasionalis ini ketika dia menjalankan ide-ide tersebut sebetulnya lebih dalam konteks bagaimana menarik konstituen sebanyak-banyaknya. Insentif elektoral. Jadi insentif yang diperoleh dari misalnya menerapkan perda syariah ya adalah orang merasa bahwa pemimpin saya ini Islam. Ya. Orang ini barangkali korup, barangkali dia main perempuan kemudian, tapi kemudian paling tidak dia menunjukkan bahwa saya udah memfasilitasi yang kalian inginkan kan, saya melakukan ini ya. Saya menutup taruhlah misalnya kemarin di Sintang gitu ya, Ahmadiyah ditutup gitu ya. Belum tentu dia betul-betul anti Ahmadiyah, tapi dia ya namanya juga masyarakatnya menuntut ditutup, ya gue tutup lah ya. Nah itu kan bahaya Kang. Betul. Jadi sebetulnya yang terbaik memang ideologi itu diterapkan oleh orang-orang yang memang betul-betul percaya pada ide. Karena saya sih melihat di Indonesia ini sebetulnya orang-orang itu memahami Islam lebih sebagai gagasan, ajaran, nilai, values gitu ya. Bukan sebagai misalnya hukum. Bukan sebagai bukan syariahnya yang terpenting. Tapi tentang hidup secara Islami tadi. Tradisi. Ya. Nah, tradisinya, culture-nya, values dan seterusnya.
Nah kalau buat orang-orang ini termasuk saya misalnya contohnya, buat saya itu tidak terlalu penting apakah apa yang saya idealkan sebagai hidup berdasarkan apa yang diinginkan Tuhan itu tidak penting apakah itu dijalankan oleh sebuah partai yang membawa identitas Islam atau partai sekuler yang tidak membawa identitas Islam tetapi memperjuangkan nilai-nilai tersebut. Dan saya percaya tadi dikatakan oleh Bung Hasbi kan ya, Hasan Hasbi, bahwa itu 33% tuh yang punya, sebetulnya kan pilihan tuh bisa ditentukan karena ide atau identitas. Ya. Ada orang-orang misalnya PKB saya yakin sebetulnya mayoritas barangkali ya. Itu memilih karena bukan karena ideologi. Tapi karena we are NU gitu ya. Ya kan? Atau yang memilih P3 gitu ya. Karena keluarga kami, keluarga Muhammadiyah itu kan lebih PAN misalnya ya. Iya, misalnya bahkan PAN itu lebih ke identitasnya. Tapi yang ide itu berapa banyak ya. Jadi sebetulnya kalau saja itu bisa dipahami oleh partai-partai tersebut, dia berdiri menjadi partai yang relevan. Dia menjadi partai Islam tapi relevan buat umat Islam dan buat umat non-Islam. Karena sebetulnya saya percaya cita-cita orang Islam dan orang non-Islam di Indonesia itu sama. Sebuah negara yang sejahtera, yang maju, demokratis, dan seterusnya. Nah, ini sekarang menurut saya pelan-pelan nih tumbuh nih sebetulnya. Kembali Indonesia ini menjadi kalangannya adalah orang-orang yang percaya bahwa sebetulnya yang menentukan itu bukan agama itself, ansih, ya. Tapi sebetulnya gagasannya, dan gagasan itu bisa datang dari mana saja, dan itu yang kita kampanyekan terus, termasuk Anda kampanyekan kan di sini, walaupun tidak secara langsung Anda sedang mengkampanyekan pluralisme, demokrasi dan seterusnya. Jadi bajunya boleh apa saja, tapi bajunya, nilai-nilainya Islami, mengejawantahkan. Tapi bahkan kata Islami itu tidak mesti berarti Islam. Islami itu artinya bersifat ya Pak, ada itunya ya. Jadi itu bisa ada keadilannya, dan ada kesetaraannya. Dan itu adalah yang juga diyakini oleh orang-orang Kristen, orang-orang Katolik, dan seterusnya. Nah, kalau ada sebuah partai Islam yang membawa nama Islam dan memperjuangkan ini, ya, kalau ada partai Islam yang terbukti memperjuangkan ini, saya yakin yang tadi dikatakan oleh Hasan Hasbi itu benar. Di satu sisi yes, keadilan dan seterusnya. Tapi saya ingin menunggu bagaimana sikap partai seperti PAN, apalagi PKS, seandainya ada gereja ditutup. Seandainya ada... Kenapa ada apalagi PKS tadi? Ya karena PKS perlu menunjukkan bahwa kita ini bukan sekedar partai yang eksklusif. Kita tuh partai inklusif, bukan sekedar menaruh salah seorang kadernya di ketua divisi di Papua, di NTT. Itu kan itu seperti tadi pertanyaannya itu gimmick atau serius? Karena kalau mau serius tunjukkan ya. Berarti selama begitu ini belum, enggak sama sekali belum ya. Tapi saya ingin katakan misalnya nanti kita bahas datanya besar. Ini misalnya saja tadi ketika terjadi kewajiban bagi siswi di Sumatera Barat harus mengenakan jilbab, apa sikap PKS? Apa sikap PAN? Apa sikap partai lainnya? Ya, ketika ada hal-hal yang bersikap diskriminatif, Ahmadiyah sekarang di Sintang, apa yang akan dikatakan oleh PKS? Di situ pembuktian yang paling serius. Karena itu berisiko. Gimana sikapnya? Nggak, karena itu berisiko. Semua partai juga nggak bersikap-sikap apa kelihatan. Persis. Iya. Partai nasionalis juga punya. Persis. Partai nasionalis sama diamnya, sama bungkamnya karena pertimbangan tadi. Makanya saya tidak percaya bahwa itu ideologi sifatnya. Enggak, itu lebih karena ingin menyenangkan hati konstituen. Nah, tapi dalam hal ini ujian terbesar adalah bukan hal yang menyenangkan. Menciptakan kesejahteraan itu menyenangkan. Enggak sulit maksud saya. Tapi kalau Anda harus memutuskan apakah kita akan membela atau tidak membela gereja yang ditutup, itu jauh lebih serius. Jauh lebih berisiko. Disitulah pembuktian partai-partai Islam sesungguhnya.